Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan yang merupakan salah satu subpokok bahasan atau bab yang dibahas dalam mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Saya akan bahas dulu mengenai psikologi kerekayasaan, kemudian saya akan membahas tentang kondisi kerja. Baik, yang pertama tentang psikologi kerekayasaan. Psikologi kerekayasaan merupakan ilmu yang membahas tentang proses interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Jadi, bagaimana manusia itu di tempat kerja agar pekerjaannya itu dilakukan dengan efektif dan efisien. Itu adalah psikologi kerekayasaan. Jadi menganalisa tentang interaksi dari manusianya dengan lingkungan kerjanya agar efisien dan efektif. Nah, lingkungan kerja yang dimaksud itu semacam apa? Kondisi kerja yang akan kita bahas nanti, rancangan pekerjaan dari peralatan, prosedur yang digunakan, ruang kerjanya semacam apa, warna yang digunakan di dalam ruang kerjanya misalkan, itu harus disesuaikan dengan manusianya, disesuaikan dengan pekerjaannya juga. Nah, psikologi seperti yang saya bilang tadi, tujuan dari psikologi kerekayasaan adalah membantu merancang peralatan dan tempat kerja dan lingkungan kerja agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusianya. Jadi misalkan saklar listrik, kemampuan manusia menggapainya mungkin kurang dari 2 meter misalkan, karena tingginya manusia di Indonesia misalkan, karyawan kita misalkan, maka diberikan stop kontak atau saklar yang tidak lebih dari tinggi dari itu untuk memudahkan di dalam proses menggunakannya. Nah, agar efektif dan efisien. Jadi sesuai dengan dilihat dari kemampuan dan keterbatasan manusianya, begitu. Kemudian kerekayasaan, psikologi kerekayasaan itu disebut juga sebagai sama dengan kerekayasaan faktor manusia atau disebut juga sebagai ergonomik, sama. Tujuannya ya peningkatan kinerja seperti efektif dan efisien biar kinerjanya juga meningkat juga, perilakunya, pelatihan dalam sistem mesin, kemudian manusianya mengembangkan sistem mesin dan manusia supaya mesin bisa dioperasikan dengan baik, manusia juga bisa menggunakan mesin dengan efektif dan efisien sehingga kinerja dalam pekerjaannya juga bagus, berkaitan dengan medis, kesehatan manusianya juga, kalau terlalu tinggi menggapai kan nanti sakit misalnya. Biologis tentang manusia dikaitkan dengan melihat anatomi tubuh manusia, kemudian kesehatan lingkungan sosial, rancangan industri dan riset operasi. Jadi artinya melihat interaksi manusianya dengan lingkungan kerjanya. Nah, jadi dilihat untuk psikologi kerekayasaan itu lihat bagaimana manusia itu bekerja agar efektif dan efisien dalam lingkungan kerjanya. Jadi kita sebagai manajemen itu mengatur bagaimana karyawan kita bisa melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin dengan menata peralatan yang digunakan, dengan menggunakan alat-alat yang digunakan sesuai dengan tubuh manusia, sesuai dengan untuk kesehatan manusia, untuk juga agar mudah dioperasikan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pengertian dari psikologi kerekayasaan. Kemudian ilmu psikologi kerekayasaan itu muncul karena awalnya ada studi yang disebut sebagai manajemen ilmiah. Studi ini dilakukan oleh Frederick Taylor. Dia menguji bahwa suatu peralatan itu jika dibuat berdasarkan bentuk dan fungsi anggota badan manusia, maka akan tercipta suatu efisiensi. Dia melihat penggunaan sekop yang digunakan, sekop di dalam untuk menyekop biji besi yang digunakan oleh pekerja
dia menggunakan sekop yang dibentuk sesuai dengan bentuk tubuh manusia untuk memudahkan manusia di dalam menggunakannya, ternyata terbentuk efisiensi yang sebelumnya dalam 140 pekerja sebelumnya itu bisa 500, tapi dia bisa menurunkannya menjadi lebih rendah. Begitu. Maksudnya lebih rendah pekerjanya dan hasilnya lebih banyak, begitu. Jadi dari penggunaan sekop yang bagus yang disesuai dengan bentuk tubuh manusia, maka dengan pekerja yang sama dihasilkan lebih banyak hasil yang bisa didapatkan. Sebaliknya, atau dengan sedikit pekerja ininya bisa mencapai hal yang sama, begitu. Kemudian yang kedua, dari Gilbert itu menggunakan bahwa gerak dan waktu. Analisis yang dikenal dengan analisis gerak dan waktu. Analisis gerak dan waktu di sini dia mencoba mengurangi gerakan tangan dan lengan yang tidak perlu dalam pemasangan batu bata. Tembok, penggunaan tembok. Jadi ketika memasang tembok, dia mengurangi tindakan atau gerakan tangan dan lengan yang tidak diperlukan, ternyata bisa meningkatkan hasil yang dicapai. Awalnya 120, akhirnya 350 batu bata per jam. Nah, di sini semakin memantapkan kita dari manajemen ilmiah analisis gerak waktu bahwa kesesuaian antara manusia dengan lingkungan kerjanya itu akan berdampak sangat penting untuk performanya dia, performan dan juga efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian studi yang ketiga itu dari Universitas Harvard. Nah, di situ dia melihat dampak suatu penerangan itu juga akan berdampak pada suatu produktivitas. Nah, bising, suhu panas, jam kerja juga akan berdampak terhadap produktivitas di dalam suatu pekerjaan. Dari situlah maka dianggap penting untuk menguji atau untuk menguak tentang psikologi kerekayasaan, sehingga penting bagi seorang manajemen untuk mempelajari tentang psikologi kerekayasaan. Nah, itu adalah kemudian tentang psikologi kerekayasaan. Yang kedua adalah kondisi kerja. Nah, kondisi kerja di sini apa saja tentang kondisi kerja yang kita bahas? Kondisi kerja secara fisik di dalam pekerjaan. Jadi kondisi secara fisik di dalam pekerjaan itu kita harus melihat penerangannya. Penerangan apa saja di situ? Kadar cahaya. Suatu pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kejelian mata, maka diperlukan kadar cahaya lebih tinggi. Contoh, pekerjaan yang memilahkan tutup botol warna kuning dengan warna putih dan warna krem, baik untuk pekerjaan shift malam maupun shift siang, itu tentunya memerlukan pencahayaan kadar cahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena di situ memerlukan kejelian mata, membedakan antara warna putih, krem, dan juga itu untuk cahaya yang remang-remang itu tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan kadar cahaya yang lebih tinggi ketika pekerjaan itu memerlukan ketelitian dan kejelian mata. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh seorang manajemen di dalam merancang kondisi kerjanya berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan oleh karyawan kita dan berapa besarnya penerangan yang cukup untuk dia bisa menggunakan peralatan itu dengan baik, sehingga akan berdampak pada efektif dan efisiensi performanya juga akan berdampak pula. Kemudian distribusi cahaya juga harus kita pertimbangkan di dalam menata sebuah kondisi tempat kerja karyawan kita. Jika distribusi cahaya dilakukan secara merata pada suatu ruangan,
maka akan ideal untuk mata kita. Namun jika distribusi cahaya tidak diperhatikan secara merata, maka akan menyebabkan kelelahan mata. Sedangkan kita harus memperhatikan bahwa karyawan kita harus bekerja dari pagi sampai sore. Nah, tentunya akan berdampak juga kepada bagaimana dia bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah sinar yang menyilaukan. Sinar yang menyilaukan melebihi kapasitas cahaya yang biasa diterima oleh mata, maka akan berdampak pada ketegangan mata. Peningkatan kesalahan kerja rinci selama 20 menit. Karena mata butuh penyesuaian dulu. Mengaburkan pandangan. Contoh, ketika kita berkendara bermotor atau kita menggunakan mobil, kemudian mobil lawan kita itu menggunakan lampu jauh yang menyorot mata kita, maka dalam waktu ini akan menyebabkan Anda silau dan sempat gelap untuk beberapa detik, dan ternyata itu meningkatkan kesalahan secara rinci selama 20 menit dan mengaburkan pandangan Anda. Nah, otomatis hal itu perlu Anda pertimbangkan ketika membuat tempat kondisi kerja. Sinar yang menyilaukan yang melebihi kapasitas mata itu hendaknya untuk dihindari atau dikurangi. Kemudian, penggunaan warna di dalam tempat kerjanya. Itu warna juga harus kita pertimbangkan dengan disesuaikan dengan pekerjaannya. Ketika suatu pekerjaan yang ingin tenang, upaya menghindari ketegangan mata. Kita ingin ruangannya itu tampak luas, ruangannya tampak luas, maka kita bisa menggunakan warna-warna cerah. Tetapi kalau misalnya bayangkan, misalnya ini yang kedua, poin yang kedua, upaya menghindari ketegangan mata. Contohnya begini, dalam satu ruangan, sisi kiri kita cat warna merah, sisi separuhnya kita cat warna hitam, sisi separuhnya kita warna biru jreng, semacam itu tetap kondisi tempat kerja kita. Tentunya akan mengakibatkan ketegangan pada mata kita ke kiri gelap, habis itu ke kanan akan jerang. Nah, seperti itu. Bayangkan itu akan dilakukan atau terjadi pada karyawan kita selama bekerja di situ 8 jam. Bekerja di kantor kita, maka akan terjadi kelelahan pada matanya. Nah, dampaknya juga akan ke produktivitas, efisiensi, dan efektivitas tadi. Bising juga demikian. Bising harus Anda pertimbangkan ketika pekerjaan yang Anda berikan kepada karyawan itu terlalu bising, maka harus Anda menggunakan mungkin alat peredam di telinga atau apa. Nah, seperti itu. Untuk apa? Karena suara itu bising cenderung mengganggu dan menjengkelkan. Bising itu merupakan suara yang tidak diinginkan. Orang itu nggak ada yang suka bising. Nah, bising itu jadi melebihi kapasitas telinga kita, jadi mengganggu dan menjengkelkan. Perubahan psikologis yang terjadi ketika suatu pekerja bekerja dalam lingkungan yang bising itu adalah tekanan darahnya itu tinggi menurut kesehatan. Sakit jantung juga memicu sakit jantung jika terlalu bising. Dampak psikologi yang lain adalah bekerja dalam lingkungan ekstrim yang bising itu orang lebih agresif. Orang lebih penuh curiga, cepat jengkel, cepat marah. Coba Anda akan bisa Anda masuk ke bank, ruangannya dingin, catnya hangat, tampak luas, ada musik yang lirih-lirih. Maka ketika Anda masuk di sana tenang, damai, untuk berpikir enak, gitu nggih. Kemudian ketika Anda kerja misalnya sebagai sopir di jalan, banyak klakson dan sebagainya, Anda mungkin banyak melihat seorang supir truk yang pemarah di jalan. Karena apa? Memang lingkungan bising itu akan meningkatkan yang namanya tekanan darahnya dia. Cepat jengkel, agresif. Nah, coba kalau Anda pergi ke Tanah Abang. Nah, ketika jam-jam keluar dari Tanah Abang, orang belanja sekitar jam 3 gitu. Wah, macet di mana-mana. Nah, itu semua pada membunyikan klakson. Senggol sedikit langsung dia akan
meneriaki yang lain dan sebagainya, saling mencaci dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu lingkungan tempat kerja itu bisa berdampak terhadap bagaimana dia bekerja, bagaimana kesehatan dari secara psikologi dari tenaga kerja itu. Kemudian, musik di dalam bekerja juga demikian. Tadi saya menyinggung ketika di bank itu ada musik yang lirih-lirih. Nah, seperti itu. Musik dalam bekerja juga akan berdampak. Pekerjaan yang sederhana, rutin dan monoton, musik dapat berpengaruh baik. Nah, misalnya tadi tutup botol, seperti itu, menutup botol, memisahkan antara tutup botol warna A dan B kayak gitu. Nah, itu karena monoton dari jam 8 misalkan sampai jam 4 misalkan, maka musik diperlukan karena orang jenuh. Nah, dengan musik mungkin tidak mengantuk. Sama juga Anda mengendarai sebuah mobil di tol. Di tol antara dari Banten ke Malang, full tol, dengan tol Cipali misalkan juga dengan warnanya semacam itu, kemudian warna juga bising karena aspalnya kurang bagus misalkan seperti itu, maka tanpa musik ngantuk Anda. Nah, jadi hal yang sederhana, rutin dan juga monoton, musik dapat berpengaruh baik. Sebaliknya, jika pekerjaan itu majemuk, pekerjaannya banyak, memerlukan konsentrasi tinggi, maka musik dapat berpengaruh secara negatif. Nah, kemudian kondisi lama waktu kerja. Lama waktu kerja itu juga harus kita sesuaikan dengan karyawan kita. Jam kerja biasanya 40 jam per minggu, tapi yang benar-benar efektif biasanya hanya 20 jam dalam seminggu yang efektif. Dari hasil penelitian 5.000 pekerja TU dari 37,5 jam kerja per minggu yang benar-benar bekerja itu tidak lebih dari 20 jam. Nah, itu adalah mengenai jam kerja. Terus bagaimana tentang pengaturannya? Jam kerja waktu tetap. Jam kerja paruh waktu. Jam paruh waktu. Jadi pekerja tetap tapi paruh waktu, mungkin setengah hari seperti itu. Nah, itu disenangi oleh tenaga kerja yang muda yang suka gaya hidup yang lentur. Mungkin ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak, dia lebih suka dengan pekerja jam lentur ini. Nah, contoh misalnya juga dosen kan bekerjanya lentur. Mungkin datang ketika ada perkuliahan, kemudian keluar, selesai pulang ke rumah dia bisa fokus ke keluarganya. Kemudian yang menyukai juga adalah mereka yang telah pensiun. Nah, itu juga menyukai kerja dengan paruh waktu. Nah, kita sesuaikan. Tenaga kerja kita itu kebanyakan orang seperti apa. Nah, itu kita bisa kesesuaikan dengan jam waktu kerjanya. Kemudian 4 hari kerja dalam seminggu. Artinya apa? Dalam seminggu itu hanya ada 4 hari yang bekerja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya 4 hari masuk, 3 hari libur. Nah, ada yang menerapkan seperti itu. Namun ada juga yang mengkritiknya. Terus bagaimana dengan targetnya gitu. Tentunya dia menetapkan seperti itu juga akan mempertimbangkan hal target akan tercapai, karena perusahaan yang namanya perusahaan kan pasti profit oriented nggih. Berorientasinya juga akan ke keuntungan. Tentunya dia menggunakan kebijakan itu tentu sudah dipertimbangkan tentang pencapaian targetnya, kemudian untuk karyawannya juga demikian. Nah, ternyata hasil penelitian ketika kita 4 hari kerja itu bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan mengurangi tingkat absensi. Nah, kemudian ada juga jam kerja lentur. Jam kerja lentur itu seperti apa? Jadi misalkan waktu kerja kan jam 8 sampai jam 5 misalkan. Nah, tetapi absensi karyawan itu dikatakan tidak masuk jika melebihi jam 9 dia belum datang di kantor.
Jadi dia bisa berangkat jam 8:30, dia bisa berangkat jam 8, terserah daripada pekerjanya begitu. Yang penting sebelum jam 9 dia harus stay di situ. Begitu juga sebaliknya di jam pulang, misalkan seperti itu. Nah, ada juga pekerja perusahaan yang menerapkan sistem demikian. Dari hasil penelitian, produktivitasnya dia akan naik. Absensi berkurang lebih dari 75%. Keterlambatan juga berkurang 84%. Nah, begitu. Semangat kerjanya juga meningkat. Terus bagaimana penggunaan sistem mesin manusia? Maksudnya penggunaan mesin itu seperti apa sih sebenarnya? Ini Anda sudah tahu nggih. Contoh misalkan Anda mau mengoperasikan printer. Anda melihat, oh saya melihat printer, pasti saya akan melakukan olah proses berpikir. Printer itu di mana ya colokannya? Di mana ya tombol powernya, di mana saya harus meletakkan kertasnya, di mana kertas itu akan keluar. Nah, itu pasti akan ada proses berpikir. Kemudian setelah Anda oke di situ, Anda akan mengoperasikan dan mengendalikan printer itu. Ketika mesin bekerja, maka akan ada peraga visual atau auditif atau pendengaran dari suaranya. Peraga visualnya mungkin juga ada lampunya. Oh, ketika habis kertasnya akan ada lampu yang kedip-kedip warna merah seperti itu. Bagaimana mesin beroperasi. Nah, demikian. Kemudian, menurut Skjut ada 3 prinsip di dalam membuat suatu rancangan ruang kerja. Yang pertama, semua bahan atau peralatan persediaan harus terletak berurutan sesuai dengan urutan penggunaannya. Jadi harus memudahkan, apalagi kalau misalnya itu pada mesin berjalan begitu, maka sesuai urutan akan sangat membantu. Sesuai urutan berarti peralatan dan perlengkapan diletakkan pada urutan dalam penggunaannya. Kemudian alat harus diletakkan sedemikian rupa sehingga mereka siap diambil untuk digunakan. Misalnya tadi tutup botol, kita mau menutup botol begitu, pada botol yang berjalan di mesin yang berjalan begitu, maka tutup botolnya jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nggak efektif dan efisien. Nah, begitu. Kemudian juga semua suku cadang dan alat harus berada dalam jarak raih yang mudah dan menyenangkan. Jadi jangan ada terlalu susah untuk ngambilnya. Jadi jaraknya harus jangan jauh-jauh dan juga mudah untuk mengambilnya. Baik, yang selanjutnya bagaimana kita menyajikan informasi kepada karyawan kita. Nah, penyajian informasi itu ada kita mau meragakan secara visual atau auditori. Jadi peraga visual itu berarti yang tampak oleh mata. Nah, Anda bisa tahu ketika Anda mengendarai mobil atau motor, itu speedometer pasti berupa angka. Nah, kenapa? Karena di situ dalam pengendara itu dibutuhkan informasi itu harus ditangkap dengan cepat dan tepat. Ya, bayangkan jika speedometer itu tidak berupa angka, tapi berupa tulisan 100 rpm. Nah, Anda harus melihat dengan mata Anda, maka lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ketika Anda menggunakan angka, maka Anda akan bisa menangkap informasi angka itu langsung cepat dan cermat, tepat. Namun, ketika Anda menggunakan tulisan, maka tidak akan cepat. Bayangkan jika hal itu dilakukan berupa tulisan, RPM berupa tulisan, dan itu Anda harus melihat RPM yang berupa tulisan ketika Anda mengendara di tol dengan kecepatan 110, 120. Nah, itu tentunya tidak akan baik bagi untuk keselamatan dan juga ini. Kemudian lampu peringatan juga demikian. Ya, jadi informasi itu just reading saja, hanya melihat sekilas tapi cermat. Kenapa bensin itu hanya berupa jarum? Kenapa kok nggak dikasih tahu bensin Anda berupa sebuah kalimat begitu? Kenapa? Hanya melihat aman dan tidaknya harus cepat dan cermat. Nah, seperti itu. Karena Anda menggunakan kendaraan ketika Anda melaju dengan kecepatan tinggi, Anda perlu kecermatan dan ketepatan dan kecepatan
untuk mata Anda, karena mata Anda tidak boleh nganggur lama-lama, karena mata Anda harus fokus ke jalan raya. Nah, begitu, nggih. Maka dia di situ disesuaikan, penggunaannya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaannya. Kalau bekerja menyetir, maka dibutuhkan cepat dan tepat untuk matanya, maka gunakanlah angka, maka gunakanlah bensin, suhu panas mobil itu berupa jarum, begitu digunakan semacam itu. Supaya apa? Kecepatan, untuk mendukung biar efektif dan efisien. Kesehatan, keselamatan tadi juga berdampak. Kemudian auditori atau komunikasi oral. Nah, itu bisa dari bunyi, sistem tanda nada, gong, bel, lonceng juga akan bisa kita gunakan sebagai sebuah alat penyajian komunikasi. Contohnya, ketika di pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang misalnya bengkel begitu, karoseri mobil seperti itu, yang lumayan berisik. Nah, mungkin Anda membutuhkan yang namanya tangga nada, lonceng, bel atau gong untuk tanda nada yang berupa bel, misalkan untuk ketika menginformasikan ada tanda istirahat begitu, isoma begitu. Okay. Jadi pesannya itu harus bersifat sederhana. Tapi penerima juga sudah mengerti tentang sandi itu, jadi terlatih. Kondisi tidak memungkinkan untuk berbicara karena bising. Suatu hal yang penting. Nah, contohnya juga alarm kebakaran begitu. Nah, maka tidak perlu teriak-teriak, tetapi berupa bunyi. Nah, gitu nggih, sama lampu yang menyala gitu nggih. Nah, sistem komunikasi berbicara itu kita bisa pertimbangkan ketika dalam komunikasi itu perlu kelenturan. Kayak saya sama Anda perlu komunikasi. Nanti ketika kita perkuliahan misalkan, kita juga bisa diskus. Nah, seperti itu. Tahu sumber pesannya. Siapa ini yang ngomong? Keharusan komunikasi dua arah. Supaya apa? Supaya ngerti. Karena apa? Komunikasinya pesannya berupa kompleks. Kalau tadi pesannya kan sederhana. Kalau kompleks itu lebih enak ketika Anda ngomong secara tatap muka atau langsung berbicara begitu nggih. Baik, fungsi-fungsi kendali yang terakhir. Fungsi-fungsi kendali. Jadi dalam sama juga yang tadi, kita kembali ke printer tadi untuk mengendalikan alat yang kita gunakan. Pertama, Anda akan menerima informasi baik berupa alat indera, yaitu ini saya akan mengoperasikan yang namanya printer. Maka Anda akan mencari di mana printer itu, stop kontaknya di mana, colokannya di mana, tombol powernya di mana, harus meletakkan kertasnya seperti itu. Kemudian mengambil suatu tindakan. Sama dengan tadi, tindakan ini bisa melalui sebuah tombol. Anda bisa start tombol di mesin itu untuk mengoperasikan mesin itu, atau juga diengkol, diungkit, itu tergantung dari jenis mesin yang digunakan. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam merancang alat kendali itu yang pertama, mencocokkan alat kendali dengan anggota tubuh Anda. Nah, mencocokkan dengan gerakan tadi, mencocokkan alat kendali dengan anggota tubuh Anda. Nah, tadi kan anggota tubuh misalnya Anda itu pendek, orang karyawan Anda pendek, ya jangan melihat stop kontak itu dilihat tinggi-tinggi, dia harus naik tangga dulu atau menggunakan tangga dulu untuk mencetnya. Nah, itu tidak efektif dan efisien. Kemudian mencocokkan dengan gerakan ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, itu harus seimbang. Anda melihat persneling mobil, Anda akan tahu ke depan. Ketika Anda mengoper gigi satu, ke depannya mungkin sekitar 10 cm, ke belakangnya juga akan ke 10 cm begitu. 10 cm, 10 cm. Nah, itu seimbang. Nah, jangan Anda setting peralatan Anda ke depan itu adalah 10 cm, ke belakang 1 meter, maka akan nggak efektif dan nggak efisien. Bayangkan itu jika itu dilakukan di persneling mobil Anda, nah kan nggak lucu. Nah, seperti itu tidak akan efektif dan efisien. Mencocokkan dengan lingkungan kerjanya, tadi kan juga sudah mencocokkan dengan lingkungan kerjanya yang
kerjanya yang misalnya butuh berpikir di bank, misalkan itu butuh yang suasana nyaman, itu catnya, kemudian AC, kemudian nah itu dilihat juga arah gerak sesuai dengan kebiasaan. Tadi ya, ke depan persneling ke depan, ke belakang. Nah, itu biasanya seperti itu, ke kanan, on off-nya ke kanan atau ke kiri. Nah, itu sesuai dengan kebiasaan manusia. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ketika Anda untuk mengoper gigi ke depan itu hanya menggerakkan ke kiri satu kali kemudian ke depan, tapi untuk ke belakang itu ke kiri kemudian diputar dulu, diangkat dulu, baru ditekan, baru di belakang lagi. Nah, itu tidak akan efektif dan efisien. Nah, itu arah gerak yang sesuai dengan kebiasaan. Baik, saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Mudah-mudahan yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.